Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di vlog monolog podcast kali ini kita akan kembali ngomongin tentang MotoGP, khususnya mengenai apa yang terjadi di hari Jumat, di hari pertama race weekend MotoGP Indonesia di sirkuit internasional Mandalika. Nah, hari ini MotoGP, untuk kelas MotoGP kita sudah menempuh dua sesi. Yang pertama adalah sesi free practice, yang dimana di sesi pertama free practice 1 itu Luca Marini nih cukup mengejutkan ya, melanjutkan performa bagus Honda. Dia berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama, free practice pertama, yang pada saat itu temperatur dari permukaan trek sirkuit Mandalika itu udah sentuh 53, 54, 55 derajat Celcius. Luar biasa hot boiling, padahal masih FP1. Lanjut ke sesi praktis yang dilangsungkan selama 60 menit ya, yang akan menentukan 10 pembalap pertama ya, top 10 yang akan bisa langsung mendapatkan tiket langsung ke sesi kualifikasi kedua di sirkuit Mandalika, di mana Marco Bezzecchi kenceng di sini. Dia menjadi yang tercepat. Dan berita besarnya adalah Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio dan juga Franco Morbidelli, 4 pembalap Ducati, di mana 3 diantaranya adalah pembalap Ducati yang menggunakan GP25, itu tidak lolos langsung dari sesi praktis ke kualifikasi kedua besok, karena mereka berada di posisi lebih besar dari tempat ke-10. Terutama kayak contohnya Marc Marquez yang hanya bisa finish, sebenarnya dia sempat masuk ya ke posisi top 10 di detik-detik terakhir, cuman akhirnya Fabio Quartararo naik ke atas dan segala macam, dan akhirnya mau nggak mau Marc Marquez harus dicuci dulu besok di kualifikasi pertama ya, atau Q1. Nah, apa yang bisa saya coba untuk bahas di sini, yang pertama adalah sirkuit Mandalika sendiri ya. Secara umum sirkuit ini sudah dipersiapkan banget oleh MGPA. Curve-nya semua udah dicat gitu. Saya sudah lihat mulai dari 2 pekan yang sebelumnya, karena sempat kesana juga meliput MRS. Bagus lah pada dasarnya. Badan tracknya tuh tidak ada yang, bahkan sempat kalau ada yang bocel-bocel dikit langsung ditutup gitu. Itu udah benar-benar bagus. Dan beberapa hari sebelum race weekend dimulai itu sempat ada pembersihan, memang pembersihan menggunakan air, terus habis itu ya benar-benar dibersihin, disikat dan segala macam. Dan di sesi pertama ya, sesi pertama di hari Jumat ini itu memang secara umum gripnya masih belum dapat, teman-teman sekalian, belum 100% dapat, terutama untuk di kelas MotoGP. Pembalap-pembalap harus semuanya tuh cukup percaya pada besok di hari Sabtu itu grip akan jauh lebih meningkat, dan terutama di hari Minggu nanti, di hari Ahad pada saat race day-nya nanti. Mudah-mudahan bener apa yang dikatakan oleh para pembalap ya mengenai grip dari sirkuit Mandalika. Nah, kita coba bahas satu persatu dari perpabrikan, mudah-mudahan ya. Yang pertama adalah Aprilia. Ini luar biasa sih. Sebenarnya nggak hanya dari Mandalika aja ya. Dimulai paruh musim kedua dari tahun atau musim 2025 ini, Aprilia RSGP GP ini benar-benar luar biasa sih kalau menurut saya sih. Ya pertama ya, mereka itu kalau kita ngomongin tentang Aprilia RSGP ya di 2024 dan ke belakang, itu mereka adalah jagoan di sirkuit-sirkuit flowing gitu ya, terutama karena desain dari motor mereka itu spesial banget. Semenjak awal didesain untuk bisa cepet di tikungan gitu ya, atau di speed corner, dengan pendesainan yang namanya adalah ground effect fairing. Ground effect fairing itu bener-bener dibuat untuk bisa menghasilkan downforce kepada motor yang disalurkan nanti ke ban gitu ya, khusus pada saat motor miring gitu ya. Dan kita ketahui kalau pada saat zamannya Alex Espargaro dan juga zamannya Maverick Vinales tahun-tahun yang lalu, itu luar biasa mereka di sirkuit-sirkuit yang flowing. Tapi mereka ketika mereka masuk ke sirkuit-sirkuit yang stop and go tahun-tahun lalu itu bermasalah gitu ya. Dan di tahun ini oke, mereka boleh silahkan kasih saya semua jenis sirkuit, baik itu flowing maupun juga stop and go. Kalau flowing udah pasti kenceng,
Mandalika bisa dibilang sirkuit dengan banyak banget poin-poin flowing. Terutama kalau kita ngomongin setelah tikungan 3 sampai jelang tikungan 10. Itu bisa dibilang flip-flop. Jarang banget hampir pembalap-pembalap itu nurunin gas terlalu banyak. Benar-benar tikungannya itu saling continue gitu ya sampai tikungan 9 sampai jelang tikungan 10 dia hard braking. Itu tuh apa namanya butuh banget yang namanya mereka picking atau mengangkat dari motor, terus habis itu gerakan dari motornya benar-benar sangat continue, flowing banget daerah situ. Dan Aprilia itu luar biasa di situ, ditambah juga di beberapa tikungan-tikungan speed corner kayak misalkan tikungan 11, tikungan 12, 13, 14 gitu ya. Sebelum pokoknya tikungan 16 dan 15. Nah, itu juga luar biasa. Tikungannya panjang, flowing, didukung oleh sirkuit Mandalika yang begitu lebar gitu ya. Sehingga mereka mendapatkan banyak banget panggung di situ untuk menunjukkan kemampuan mereka bisa menyapu tikungan panjang dengan tikungan panjang yang cepat ya, speed corner itu dengan cepat banget gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin paruh kedua musim, kita sudah sempat ketemu dengan beberapa sirkuit yang stop and go kayak gitu. Kayak misalkan contohnya adalah Motegi paling dekat. Terus habis itu Hongaria. Terus habis itu Austria. Luar biasa itu. 3 sirkuit ini tuh benar-benar stop and go, dan di situ Aprilia berjaya, teman-teman sekalian. Luar biasa. Saya nggak tahu kira-kira apa yang mereka set up, karena kalau dari motor kelihatannya kayak sama aja, mungkin dari sasis, kelenturan sasis sama kayak gimana. Cuman yang pasti adalah Aprilia tahun ini itu berhasil membuktikan diri bahwa mereka nggak hanya bagus di sirkuit-sirkuit flowing, tapi mereka masuk bagus juga di sirkuit-sirkuit yang jenisnya stop and go kayak gitu. Dan satu lagi teman-teman sekalian ya, kryptonite-nya Aprilia di tahun 2024 ke belakang itu kalau mereka ketemu sirkuit terus habis itu cuacanya panas gitu ya, itu buyar semua gitu ya. Tanya aja Maverick Vinales atau Alex Espargaro ketika mereka balapan di India, di Indonesia, terus habis itu di Sepang, di Malaysia, dan juga di Thailand. Hot boiling. Permasalahannya adalah pada saat itu hawa panas dari mesin disalurkan entah kenapa masuk ke muka gitu, sehingga mereka tuh kalau ada udara panas itu kan oksigen akan kecil, sehingga mereka tuh sampai kesulitan untuk bernafas atau mendapatkan oksigen pada saat mereka tuck in terus habis segala macam, nggak dapat itu udara panas. Sehingga pada saat itu 2024 kalau kita ingat itu Aprilia banyak membuat kayak tunnel-tunnel di bagian depan untuk menyalurkan udara yang lebih segar. Tapi tahun ini masuk ke Mandalika hot boiling 55 derajat Celcius temperatur dari permukaan track pada saat sesi praktis, nggak ada masalah sama sekali. Dan Bezeki menjadi yang tercepat dengan lap time yang nggak jauh beda, hampir dikit lagi menyentuh dari lap time rekor yang ditorehkan oleh Jorge Martin di tahun 2024 yang lalu. Luar biasa. Honda, wah Honda ini juga menarik nih ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Honda, kelihatannya memang motornya nggak banyak berbeda. Cuman itu selama perjalanan mereka sebelum paruh musim kedua sampai summer break, terus habis itu masuk ke paruh musim kedua, itu banyak banget teman-teman sekalian yang diubah di situ, karena memang mereka dengan konsesi D itu boleh mengubah banyak dari spesifikasi motor, itu banyak yang diubah, terutama sampai di akhir itu yang paling gampang kita bisa lihat adalah perubahan di aerofairing depan, winglet ya, walaupun dikit tapi cukup signifikan kelihatan, dan juga hadirnya winglet belakang ya, winglet di buritan belakang yang Stegosaurusnya itu lebih panjang sekarang. Mereka menghilangkan bahkan winglet yang gawang yang tipe F1 kayak gitu, dan juga menghadirkan aerodinamika yang di sisi samping ya, di samping dari jok. Nah itu memang mendekati gayanya Aprilia. No wonder sih ya direktur teknisnya juga udah lulusan bisa dibilang jebolan atau ahli aerodinamika yang awalnya memang hadir di Aprilia, terus habis itu test rider mereka juga dari Aprilia, sehingga ya logis kalau banyak banget pengaruh Aprilia di Honda sekarang. Tapi permasalahannya adalah mereka berhasil menyatukan ini dan membuat motornya itu jauh lebih cepat sekarang. Luca Marini tercepat di free practice 1 itu merupakan salah satu buktinya, dan di
sesi praktis itu baik Luca Marini dan Joan Mir itu bisa langsung masuk ke Q2. Itu tuh the best sih kalau menurut saya sih. Ya di luar dari hasil podium gitu ya Joan Mir di Motegi sepekan yang lalu. Jadi Honda sih pada dasarnya semakin mendapatkan kayak yang cercahan apa namanya performa bagus semakin kesini-sini gitu ya. Kita akan lihat setelah ini mereka akan masuk ke apa namanya Australia dan segala macam kayak gitu. Terus apa lagi? Nah terakhir saya mau ngomongin tentang Ducati. Jadi secara umum Mandalika ya di sini itu yang lolos ke kualifikasi kedua sekarang hanya 2 pembalap Gresini teman-teman sekalian. Di posisi 2 ya tercepat itu ada yang namanya Fermin Aldeguer ya, terus habis itu ada Alex Marquez yang di sesi akhir bahkan sempat crash kayak gitu ya. Tapi dia masih tetap bisa lolos ke kualifikasi kedua. Sementara Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio yang tiga-tiganya menggunakan GP25 dan juga Franco Morbidelli itu nggak lolos gitu ya. Pecco Bagnaia sendiri ini agak aneh. Jadi kayaknya masih terkesan kayak Pecco Bagnaia itu masih kayak on off gitu, kurang begitu apa namanya stabil ya. Ketika kita ngomongin mengenai Pecco Bagnaia terus habis itu berkaca pada hasil Motegi luar biasa 37 poin gitu ya. Dia merupakan satu-satunya pembalap di Motegi 2025 yang memperoleh poin yang sempurna 37 poin gitu ya. Nah, pada saat itu memang ditenggarai memang Pecco Bagnaia banyak menggunakan solusi part-part dengan spesifikasi 2024. Kayak misalkan banyak banget rumornya dia menggunakan swing arm gitu ya, suspensi, setup suspensi dan suspensinya gitu ya. Terus habis itu aerofairing yang udah pasti 2024 gitu ya. Banyak yang berbicara juga mengenai masalah sasis, tapi kalau menurut saya sih agak sedikit enggak persis banget spek dari 2024 karena banyak juga yang bilang bahwa walaupun mesin dari GP25 ya itu secara spesifikasi piston, terus habis itu jenis piston, terus habis itu ring piston dan segala macamnya sama dengan GP24, namun itu crankcase-nya dan juga ada beberapa mounting engine itu berbeda dengan GP24, sehingga ini ceritanya pada saat awal 2024 ya, awal 2025 itu memang semenjak tes pramusim itu udah mulai kelihatan ada permasalahan di GP25, cuman Ducati itu nggak sempet bisa membuat crankcase baru dari mesin GP25, sehingga ya mereka hanya menghomologasikan crankcase dengan model 2025, which is sangat mungkin itu mountingnya berbeda bila dibandingkan dengan mesin GP24, sehingga kalau mountingnya udah berbeda itu dapat dipastikan sasisnya akan berbeda teman-teman sekalian, karena tempat posisi apa namanya baut-bautnya pun akan berbeda. Nah kayak gitu. Jadi ya kalau bilangin mengenai masalah sasis 2024 mungkin sasis 2024 yang sedikit dimodifikasi khususnya di daerah-daerah mounting. Cuma permasalahannya adalah salah satu ya yang banyak ditengarai merupakan part yang cukup penting atau bisa dibilang paling penting dalam comebacknya dari Pecco Bagnaia, itu adalah ride height device. Jadi akhirnya katanya di Motegi ya apa namanya Pecco Bagnaia itu menggunakan ride height device itu RHD ya untuk menurunkan bagian belakang dari motor, itu menggunakan spesifikasi 2024 gitu ya sih. Nah bedanya 2024 dengan 2025 ride height device dari 2025 itu turunnya katanya itu jauh lebih rendah teman-teman sekalian. Jadi lesepnya itu jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan GP 2000 dengan spesifikasi 2024, sehingga ketika Pecco Bagnaia itu menggunakan motor GP25 dengan ride height device 2025 itu pada saat entry corner itu sering bermasalah, dia sering lock gitu bayangannya, sehingga apa namanya kekuatan di Pecco Bagnaia selama ini yaitu entry corner itu nggak dapet banget sampai bisa dibilang 16 seri ya sebelum Motegi gitu ya. Baru di Motegi dengan ride height device yang kembali ke ride height device yang normalnya Pecco Bagnaia yaitu spesifikasi 2024 itu akhirnya bisa gitu ya. Mereka udah Pecco tuh udah pakai yang awalnya udah pakai yang swing arm yang 2024 tapi tetap nggak ada masalah, tapi ketika di Motegi itu katanya sih dia akhirnya menggunakan spek RHD-nya yang 2024 dan cukup berhasil. Ditambah lagi memang di Motegi juga
dia harus, dan bahkan semuanya diharuskan menggunakan rotor cakram ya. Rotor cakram itu menggunakan yang diameter paling besar kayak gitu ya. Cuma permasalahannya kenapa nih di Motegi feel itu kata kata PKWD nggak keluar. Nah permasalahan di situ ya. Eh, eh, bisa jadi sih karena memang salah satunya adalah mungkin karena stride-nya Mandalika juga cuma 500-an meter gitu ya. Nggak nyampe 1 kilometer lah. Jadi nggak butuh cakram depan yang paling besar, mungkin di situ juga. Terus habis itu ya beda juga sih apa namanya grip dari sirkuit karena memang aspalnya yang begitu tinggi apa namanya temperatur permukaan ya bisa sampai 54-55 derajat Celcius. Mungkin di situ feel-nya masih nggak dapat. Jadi masih slide kayak gitu ya. Dan yang paling juga cukup penting adalah kita ngomongin tentang Marc Marquez. Marc Marquez itu waktu di sisi free practice 1 itu pada saat dia apa namanya keluar dari pit lane itu sempat masuk ke gravel. Ini lebih kalau menurut saya sih pada saat dia keluar ke gravel itu lebih karena dia nggak tahu tahun 2025 ini Mandalika udah merupakan melakukan beberapa perombakan terutama di run off. Ada di tikungan 1, ada di tikungan 10, tikungan 5. Itu kalau di tikungan 1 itu tadinya kan run off-nya itu nyambung dari tikungan 1 sampai tikungan 2. Cuman karena permintaan dari homologasi VIA grade 3 itu run off-nya harus dipotong gitu ya. Karena untuk di balapan mobil itu nggak boleh ada run off yang kayak begitu karena dapat menghadirkan advantage atau keuntungan untuk mobil gitu ya. Nah, Marc Marquez mungkin mindsetnya masih sama nih run off-nya sama seperti tahun 2024 di mana setelah entry tikungan 1 terus habis itu masuk tikungan 1 kalau kita masuk ke run off kita bisa lurus langsung di dalam run off atau di luar sisi kiri dari sirkuit karena akan ketemu lagi nanti di tikungan 2. Cuman ternyata diberhentiin di situ langsung masuk gravel gitu ya. Terus habis itu Marc Marquez juga jatuh di tikungan-tikungan terakhir, tikungan 15 kalau nggak salah, dan yang paling keras itu ada di tikungan 5 ya. Catatan saya di tikungan 5. Nah, Marc Marquez bilang ini dia benar-benar yang pertama adalah karena mungkin memang Mandalika tidak sesuai dengan karakternya kayak gitu ya. Semenjak di Jakarta Marc Marquez waktu ditanya kenapa sering jatuh di sini ya ini bukan sirkuit yang speknya sama dengan karakternya gitu ya sehingga ya dia harus mungkin banyak mengeluarkan lebih dari 100% dari talentanya dari apa yang bisa dia lakukan sehingga ya itu kita bisa lihat ya terutama permasalahan dari Marc Marquez adalah di side slide namanya side slide jadi slide pada saat dia itu miring rebah kayak gitu teman-teman saya. Walaupun kita ketahui akhir-akhir ini akhirnya kan Magneti Marelli itu melakukan update software untuk menghadirkan traction control yang khusus pada saat slide ya. Nah, sebenarnya di sini harusnya tahun 2025 ini ya namanya manajemen elektronik dari motor MotoGP itu lebih baik pada saat mereka menanggulangi masalah side slide ini. Namun kata Marc Marquez ya, dia itu selalu kehilangan grip ketika dia karena tikungan di Mandalika itu kan terutama ya di tikungan antara tikungan 3 sampai sebelum tikungan 10 itu sebanyak kan flip flop kayak gitu di mana banyak banget posisi pembalap tuh mesti pick up pada saat habis nikung kiri dia harus pick up motor ke kanan habis dari ke kanan dia harus pick up motor ke kiri pick up tuh diangkat-angkat gitu dan kejadian ya kata Marc Marquez itu dia sering kehilangan grip pada saat pick up karena pada saat pick up load ban depannya itu kan berkurang dia hanya bertumpu pada atau depend atau bergantung pada grip yang hadir di ban belakang. Tapi masalahnya ban belakang ketika di pick up gitu slide dan dengan kondisi sirkuit dengan temperatur yang cukup tinggi kalau menurut saya sampai 55 itu bisa membuat sirkuitnya jadi nggak berasa lebih ngegrip teman-teman sekalian dan inilah yang Marc Marquez bilang bahwa pada saat side slide itu gripnya berkurang di sini pada saat dia pick up motor pada saat dia nikung kiri atau nikung kanan jadi permasalahannya ada di situ teman-teman sekalian ketika Marc Marquez bermasalah di Mandalika terutama karena memang ya didukung oleh temperaturnya yang cukup tinggi gitu ya hampir 60 ya bisa dibilang ya 5 derajat lagi 60
Itu tuh udah buat ban itu pasti blistering abis tuh ya, dan membuat memang ketika permukaan sirkuit itu benar-benar panas, itu grip akan bisa turun teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, lebih dari apa yang coba diutarakan oleh Marc Marquez mengenai permasalahan dia di Mandalika, ya, kehilangan grip pada saat side slide kayak gitu. Walaupun di tahun 2025 ini Dorna sudah memperkenalkan ya tambahan algoritma khusus ya, traction control khusus untuk side slide kayak gitu. Jadi pada saat dia nikung-nikung kayak gitu. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya simpulkan di hari pertama Mandalika, di hari pertama MotoGP Mandalika 2025. Kita akan ketemu besok ya. Kita akan lakukan live mungkin besok di live reaction di sprint, dan juga kita akan rangkum juga di hari Sabtu besok MotoGP Mandalika 2025. Mudah-mudahan konten ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.